Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang seru dan penting banget nih. Kita mau ngomongin soal sesuatu yang kita semua pasti lakuin, ketawa. Tapi gimana jadinya kalau tawa, ekspresi yang paling manusiawi, justru dianggap sebagai ancaman? Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi inilah inti dari obrolan kita kali ini. Apa benar sesuatu yang niatnya cuma buat bikin kita senyum atau ketawa, malah bisa berakhir di pengadilan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks di zaman kita sekarang. Kita ini kan hidup di era yang katanya paling nyambung satu sama lain, paling terkoneksi sepanjang sejarah. Tapi anehnya, kok rasa saling paham di antara kita justru makin jarang ya? Nah, disinilah letak kontradiksinya. Teknologi emang bikin jarak jadi nggak ada artinya. Tapi coba deh kita lihat, kata-kata yang kita kirim lewat chat itu nggak ada nadanya, wajah kita sering diganti sama avatar, dan emosi yang rumit banget kita sederhanain jadi emoji doang. Di tengah semua kebisingan digital ini, yang gak heran kalau sebuah lelucon gampang banget disalahpahami, dan tawa tiba-tiba bisa dianggap sebagai serangan. Dan ini bukan lagi sekedar teori loh. Belum lama ini, kejadian di Indonesia, sebuah pertunjukan stand-up komedi oleh Panji Pragiwaksono jadi contoh nyatanya. Apa yang dia sampaikan di panggung sebagai bagian dari komedi justru berakhir jadi laporan polisi. Nah, ini dia titik awal analisis kita. Sekarang, kita masuk ke poin yang krusial banget biar kita semua paham konteksnya. Penting banget buat kita bisa bedain antara panggung komedi dengan, katakanlah, forum-forum publik lainnya. Kenapa? Karena aturan mainnya bener-bener beda total. Jadi pertunjukan komedi itu sebenarnya apaan sih? Gini, anggap aja itu kayak sebuah ruang khusus, ruang simbolis. Di tempat inilah hal-hal yang biasanya tabu, gosip, prasangka, atau hal-hal aneh di masyarakat sengaja diangkat buat ditertawain bareng-bareng. Tujuannya itu bukan buat nyerang, tapi lebih kayak katup pengaman buat ngelepasin tekanan sosial yang nggak bisa keluar di tempat lain. Kutipan ini, wah, pas banget buat ngegambarin semangat panggung komedi. Di atas panggung itu, fakta bisa aja dibengkokin, dilebay-lebayin, atau bahkan dicuekin sama sekali. Kenapa? Ya demi tujuan yang lebih besar. Bikin orang ketawa dan mikir. Ini kan bukan siaran berita, ini seni pertunjukan. Terus, gimana ceritanya sebuah pengamatan yang umum banget bisa tiba-tiba dianggap sebagai penghinaan? Yuk, sekarang kita coba bedah anatomi dari lelucon yang jadi sumber masalah ini. Oke, jadi leluconnya itu sebenarnya berawal dari observasi yang simple banget. Sebuah pengamatan soal ekspresi wajah seseorang. Poin pentingnya di sini, ini tuh bukan rahasia atau temuan baru dari si komedian. Udah banyak banget orang dari obrolan di warung kopi sampai di media sosial yang nyeletuk hal yang sama, cuma sekedar celetukan sambil lalu. Jadi begini nih proses transformasinya. Pertama, ada opini publik yang emang udah ada dan nyebar di mana-mana. Kedua, opini itu diangkat sama seorang komika di atas panggung. Nah, yang ketiga, gara-gara konteks panggung inilah